Pernah kepikiran nggak sih kalau kebiasaan-kebiasaan jadul yang mungkin kita anggap kuno, ternyata di dalamnya itu ada rahasia buat hidup lebih baik. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng harta karun yang terpendam itu yang namanya kearifan lokal. Coba deh ingat-ingat lagi. Mungkin cara nenek kita dulu ngeracik bumbu dapur atau cara kakek kita benerin sesuatu di rumah. Kelihatannya sepele kan? Tapi gimana kalau semua itu bukan cuma kebiasaan biasa? Gimana kalau itu sebetulnya adalah sebuah bentuk kejeniusan yang udah teruji ribuan tahun? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi di Indonesia istilah kerennya itu kearifan lokal. Tapi sebetulnya konsep ini ada di mana-mana. Universal banget. Dan ini bukan soal ritual-ritual kuno yang udah ketinggalan zaman ya. Justru ini tentang solusi-solusi super cerdas dari nenek moyang kita buat ngadepin tantangan hidup. Mulai dari cara mereka bangun hubungan sama sesama, sampai cara mereka bertahan hidup di alam. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, hubungan antar manusia. Pernah nggak sih mikir gimana caranya kearifan lokal itu bisa jadi semacam lem super yang merekatkan masyarakat? Nah, ayo kita bedah kekuatan komunitas dan kearifan yang ada di baliknya. Nah, ini dia intinya, komunitas yang kuat di Indonesia. Gotong royong. Ini tuh bukan sekedar kerja bakti biasa, tapi sebuah komitmen dari hati buat saling bantu tanpa pamrih. Dari mulai bangun rumah bareng sampai bantu-bantu nyiapin hajatan tetangga. Inilah lem sosial yang bikin kita kuat bareng-bareng. Dan yang keren, semangat gotong royong ini tuh universal banget di Indonesia. Saking pentingnya, setiap daerah punya nama sendiri buat tradisi ini. Di Sunda namanya Sabilulungan, di Jawa Tengah ada Sambatan, terus di Minahasa ada Mapalus. Ini jadi bukti nyata kalau nilai kebersamaan itu udah mendarah daging banget di seluruh pelosok negeri. Nah, yang menarik nih, semangat gotong royong ini ternyata sejalan banget loh sama nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Coba lihat kutipan ini. Anjuran untuk tolong-menolong dalam kebajikan. Ini kan kayak cerminan spiritual dari tradisi yang udah hidup di masyarakat kita dari dulu banget. Keren ya, nyambung gitu. Oke, selain kerja bareng, ada lagi nih yang nggak kalah penting. Makan bareng. Tapi, eits, ini bukan cuma soal biar kenyang ya. Makan dari satu wadah yang sama itu udah kayak sebuah ritual. Sebuah cara buat ngeruntuhin tembok pemisah, buat saling berbagi cerita, dan yang paling penting, buat ngerasa kita semua ini sama, setara. Dan coba deh lihat betapa indahnya wujud dari tradisi ini. Di Sunda ada botram. Bayangin kita piknik makan nasi liwet di atas daun pisang. Di Minang ada makan bajamba, pesta dari satu nampan super besar. Terus di Bali ada megibung, makan bareng dalam satu lingkaran. Kelihatan beda-beda kan? Tapi tujuannya satu, merayakan kebersamaan. Dan lagi-lagi kebiasaan ini juga dikuatkan sama hikmah spiritual. Ada anjuran buat makan bareng, karena di situ ada berkah. Ini seolah-olah ngasih semacam stempel ilahi gitu ke tradisi yang udah kita lakuin. Jadi makan bareng itu bukan cuma soal kenyang di perut, tapi juga ngerasain berkah yang bikin hati adem. Oke, dari soal komunitas, sekarang kita geser ke ranah yang lebih personal. Ternyata, jeniusnya nenek moyang kita itu nggak cuma kelihatan pas lagi kumpul-kumpul aja loh, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, sampai ke cara mereka bangun rumah dan cara mereka ngobrol. Contohnya nih, di beberapa budaya kayak di Jawa atau Sunda, bahasa itu sendiri punya level. Ada cara ngomong yang beda buat ke teman sebaya, dan cara ngomong yang beda ke orang yang lebih tua. Ini tuh sistem yang brilian banget buat mastiin rasa hormat ke orang tua itu udah otomatis tertanam di setiap obrolan. Keren kan? Nah, ini nih mungkin salah satu bukti kejeniusan paling gila dari nenek moyang kita. Coba bayangin, pas gempa datang, bangunan modern yang kaku bisa langsung retak, hancur. Tapi rumah adat, mereka nggak ngelawan gempanya, mereka justru menari ngikutin gempanya. Apa rahasianya? Bukan paku besi yang kaku, tapi pasak kayu yang fleksibel. Ini kan teknologi anti gempa yang luar biasa cerdas. Terus, pernah merhatiin nggak kenapa pintu rumah tradisional Jawa itu seringnya pendek? Itu bukan salah desain loh. Ini tuh pelajaran etika yang ditanam di arsitektur. Jadi, setiap tamu yang masuk, mau nggak mau harus nunduk. Sebuah gerakan simpel yang ngingetin kita semua buat selalu rendah hati dan sopan. Cerdas banget ya?
Dan semua kearifan yang kita bahas tadi, itu semua terbungkus dalam lebih dari 700 bahasa daerah di seluruh Indonesia. 700 lebih! Coba bayangin, itu artinya ada lebih dari 700 cara pandang, 700 gudang kebijaksanaan yang beda-beda, dan semuanya hidup di satu negara. Itu kekayaan yang nggak bisa diukur pakai uang. Oke, kita udah lihat banyak banget contoh kearifan yang bikin kagum ya. Tapi, ini pasti jadi pertanyaan di kepala kita semua. Emangnya semua tradisi itu bagus? Nah, disinilah kita butuh semacam filter budaya. Sebuah alat buat misahin mana yang beneran mutiara dan mana yang cuma cangkang kosongnya aja. Ini pertanyaan penting banget, karena jujur aja, nggak semua warisan masa lalu itu relevan atau bermanfaat hari ini. Jadi gimana dong caranya kita bisa ambil kebijaksanaannya, tapi ninggalin hal-hal yang mungkin udah nggak cocok atau malah bisa bahaya? Nah, ternyata para ulama dulu udah punya solusinya. Ada sebuah prinsip keren yang bisa jadi filter budaya kita. Namanya al-adatu muhakamah. Gampangnya gini, adat istiadat itu boleh dijalanin selama nggak nabrak prinsip-prinsip inti yang lebih fundamental. Ini cara yang cerdas banget buat menghargai tradisi, tapi nggak menelannya mentah-mentah. Pakai filter tadi, kita jadi bisa ngebagi tradisi jadi 3 kategori. Gampang kok. Pertama, adat yang jelas-jelas bawa kebaikan sosial, kayak gotong royong tadi. Nah, yang kayak gini wajib kita jaga dan amalin. Terus yang kedua, ada seni dan keterampilan, contohnya batik atau arsitektur unik. Ini identitas kita, harus kita pelajari dan banggakan. Nah, yang ketiga, kalau ada praktek yang udah masuk ke ranah pakayul, yang nggak sejalan sama nilai-nilai dasar, yang ini bisa kita tinggalin dengan hormat, tanpa perlu nyalahin leluhur kita ya. Penting banget buat dicatat ya. Tujuan filter ini tuh bukan buat menghapus budaya. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita buat berdialog sama budaya kita sendiri secara sadar. Kita jadi bisa milih dan ngerawat bagian-bagian yang bikin kita jadi manusia yang lebih baik. Terus, buat apa sih kita ngobrolin ini semua? Apa untungnya buat kita yang hidup di zaman serba digital ini? Well, ternyata penting banget. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa berburu kearifan ini di lingkungan kita sendiri. Ini ada 4 langkah simpel yang bisa kita coba. Pertama, amati. Coba deh lebih peka sama tradisi di sekitar kita. Kedua, pahami. Jangan cuma lihat, tapi tanya, cari tahu kenapa sih ini dilakuin. Ketiga, evaluasi. Coba timbang apakah ini sejalan sama nilai-nilai yang kita pegang. Dan terakhir, yang keempat, perkaya. Kalau emang bagus, kenapa enggak? Ambil dan jadiin bagian dari hidup kita buat jadi lebih baik. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih sebuah tantangan kecil. Coba deh, setelah ini, lihat sekeliling kamu. Di tengah semua kesibukan modern ini, kearifan lokal apa ya yang sebenarnya ada di dekat kamu, tapi selama ini mungkin terlewatkan? Kearifan apa yang diam-diam nunggu buat kamu temuin lagi? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Makasih banyak udah nyimak obrolan kita hari ini.